Katanya, korupsi itu udah jadi budaya. Tapi, emang ada ya negara yang benar-benar bersih dari korupsi? Di satu sisi, kita udah terlalu sering dengar janji pemberantasan korupsi. Tapi di sisi lain, masih ada yang bebas jalan-jalan setelah nyolong uang rakyat. Sementara kita ribut soal gratifikasi amplop dan sidang yang bolak-balik ditunda, ternyata ada negara-negara yang nggak pakai basa-basi. Mereka nggak cuma tegas, mereka tega. Sama pelaku korupsi, nggak ada ampun. Sistemnya rapi, penegak hukumnya berani, dan masyarakatnya nggak segan buat bersuara. Ini dia 5 negara paling anti dengan korupsi, yang bikin kita bertanya, kalau mereka bisa, kenapa kita belum? Setiap tahun, ada lembaga internasional bernama Transparency International yang merilis laporan bernama CPE, Corruption Perceptions Index. Lewat indeks ini, kita bisa lihat negara mana yang paling bersih dan mana yang paling korup. Skor tertinggi adalah 100, artinya hampir nggak ada korupsi sama sekali. Skor mendekati 0, ya kita tahu artinya. Dari ratusan negara yang dinilai, ada beberapa yang selalu nangkring di peringkat atas. Negara-negara yang saking bersihnya, kadang bikin kita mikir, ini seriusan? Emang bisa gitu? Bisa. Karena buat mereka, korupsi itu bukan cuma pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Dan sekarang, kita bahas 5 negara yang benar-benar anti sama korupsi, yang sistemnya rapi dan hukumnya tajam. Nomor 1, Denmark. Skor CPI-nya konsisten tinggi, bahkan sering jadi yang tertinggi di dunia. Kenapa bisa bersih? Karena sistem hukum di sana transparan. Pejabat publik tunduk pada etika yang ketat, dan nggak ada yang kebal hukum. Kalau ada yang melanggar, prosesnya jelas, nggak bertele-tele, nggak peduli jabatan, nggak peduli koneksi. Dan rakyatnya punya budaya nol toleransi sama suap dan gratifikasi. Bayar pelicin di sana, bisa-bisa malah masuk berita lokal, lalu masuk penjara. Coba bayangin, kalau di sini, laporan korupsi bisa langsung ditindak dalam hitungan hari. Tapi ya, kita mah kadang masih sibuk lapor ke medsos dulu, baru ditanggepin. Nomor 2, Finlandia. Negara kecil di Eropa Utara ini dikenal karena pemerintahannya yang super transparan. Data publik gampang diakses, keputusan pejabat bisa dilacak, dan hampir semua urusan birokrasi bisa dilakukan tanpa tatap muka. Kalau nggak ada kontak langsung, ya nggak ada peluang suap kan? Yang menarik, media di Finlandia juga aktif banget ngawasin pemerintah. Bebas, kritis, dan didukung hukum. Di sini, kadang media kritis malah dituding mengganggu stabilitas. Padahal justru suara kritis itu yang bikin pejabat nggak sembarangan. Nomor 3, Selandia Baru. Negara ini mungkin kecil, tapi soal integritas, mereka besar. Pejabat yang ketahuan selingkuh dana negara langsung mundur, kadang tanpa harus dipaksa. Sistem demokrasi mereka kuat, lembaga pengawas independen jalan, dan yang paling penting, kepercayaan antara rakyat dan pemerintah dijaga habis-habisan. Mereka sadar, kepercayaan itu mahal, dan sekali hilang, nggak bisa dibeli balik pakai janji. Sementara di sini, ada yang udah divonis, tapi masih senyum-senyum waktu ditanya media. Ya, gimana mau malu? Kalau lingkungan sekitar juga anggap itu biasa. Nomor 4, Norwegia. Negara kaya minyak ini justru paling hemat dan efisien dalam urusan uang negara. Dana publik diawasi ketat, banyak layanan publik digital, dan pengambilan keputusan bisa dipantau publik. Di Norwegia, transparansi bukan cuma slogan, tapi sistem yang bikin ngakalin jadi sulit, bahkan buat yang niat. Warganya juga sejahtera, jadi nggak ada dorongan buat nyogok demi dapat hak dasar. Beda ya, kalau di tempat kita, kadang orang harus uang rokok dulu, baru urusannya lancar. Dan yang terakhir, dari Asia Tenggara juga ada, Singapura. Negara kecil ini dikenal dengan pemerintahan yang sangat disiplin, efisien, dan nggak main-main soal korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsinya, CPIB,
punya wewenang besar dan langsung lapor ke Perdana Menteri. Siapapun yang ketahuan korup bisa langsung ditindak, bahkan pejabat tinggi. Bedanya sama kita, di sana nggak perlu trending dulu di medsos baru diusut. Dan yang paling penting, penegakan hukum di sana tajam ke atas, bukan cuma ke bawah. Skor CPI kita masih jauh dari ideal, bahkan sempat menurun dalam beberapa tahun terakhir. Kasus korupsi banyak, dari level kecil kayak pungli sampai kelas kakap kayak bansos dan proyek infrastruktur. Kadang ditangkap, iya, tapi proses hukumnya lama, putusannya ringan, dan ujung-ujungnya potong rambut, masuk TV, terus bebas. Penegakan hukum kita sayangnya kadang lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bukan karena kita nggak bisa, tapi karena terlalu banyak yang nggak mau. Yang dikorupsi bukan cuma uang, tapi juga kepercayaan. Dan kalau itu hilang, apalagi yang mau diselamatkan? Tapi meskipun sekarang kita belum sebersih mereka, bukan berarti kita nggak bisa. Indonesia bukan negara gagal, kita cuma belum selesai bersih-bersih. Kita punya rakyat yang makin sadar, makin vokal, makin berani nuntut keadilan. Kita punya generasi muda yang nggak takut buka suara dan nggak gampang dibodohi. Dan selama masih ada yang jujur, masih ada yang peduli, masih ada yang berani, korupsi itu bukan takdir, tapi musuh yang bisa dikalahkan. Karena negara yang besar bukan negara yang bebas korupsi, tapi negara yang berani membersihkan dirinya sendiri. Pertanyaannya sekarang, kita siap jadi bagian dari perubahan itu? Atau cuma mau nonton sambil geleng-geleng kepala?